Saya baru tahu di sini banyak ahli ekonomi. Mantap diskusinya nih pasti nih. Muridnya beliau dari PKS. Temennya. Kenapa lu lulusin? Ini saya banyak ditegur masalah pajak dan kenapa? Ya. Hah? Ya, terus. Ada pajak dan lain-lain. Seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin. Oktober aja baru mulai balik. Belum keluar dari ketekanan loh. Ini yang coba kita perbaikin. Jadi jangan ditun sebagai keadaan normal. Lagi ketika ekonomi sedang melambat, dan ini banyak, saya baru tahu di sini banyak ahli ekonomi. Mantap diskusinya nih pasti nih. Muridnya beliau dari PKS. Temennya. Kenapa lu lulusin? Kenapa lu lulusin? Bagus itu. Saya mau tekan dia Kalau di ITB nggak lulus katanya. Saya Pak Haris Turin ini konseptual sekali. Cuman keadaan yang mesti kita lihat adalah saya bisa aja naikin tarif di sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu ekonomi lagi jatuh. Saya juga pengennya pajaknya maksimal ini. Tapi ketika kita masih memberi stimulus ke ekonomi, saya belum memberi stimulus yang besar ya. Saya hanya memaksimalkan, mengoptimalkan uang yang ada supaya ekonomi bisa recover itu. Dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat menjadi tidak pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Keberadaan Menteri Purbaya memang sedang memberi angin segar dan harapan bagi masyarakat Indonesia. Ketika kemarin berkomentar mengenai tenaga kerja ke luar negeri, kali ini ia melontarkan pernyataan yang sangat elok ketika mengatakan pajak tidak perlu dinaikkan. Padahal anggota Dewan menyatakan sebaliknya bahwa perlu adanya penambahan pemasukan negara dari pajak. Padahal Purbaya adalah bendahara negara yang berpikir harus mencari tombokan untuk keberadaan uang negara. Paling gampang memang ngejar pajak, ambil pajak sana, naikkan pajak itu, terutama rokok dan kawan-kawan yang sering menjadi bulan-bulanan negara untuk menjadi sumber pemasukan. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan bangsa ini untuk mendapatkan uang dan anggaran yang cukup luas sehingga ekonomi dan juga ketersediaan dana segar negara itu cukup begitu. Yang pertama, benar pajak harus digenjot, tetapi menjadi aneh ketika rakyat yang dikejar-kejar terus, sedangkan para elit dan juga kelas-kelas atas pengusaha kakap itu sering ngemplang dan biasanya didiamkan, termasuk dengan kredit macet. Yang kredit kecil-kecil itu dikejar-kejar pakai debt collector, pakai polisi, pakai aparat, tetapi yang besar-besar biasanya malah melenggang, kemudian dijadwal ulang dan sebagainya, ujung-ujungnya malah macet. Pun dengan pajak, ya masyarakat kecil pasti pajak itu dikejar-kejar, PBB itu bisa sampai ke RT dan sebagainya untuk membuat rakyat itu membayar. Tapi yang besar-besar kita tahu sendiri seperti apa gaya hidup para pegawai pajak yang sudah tertangkap seperti Trisambodo atau dulu Gayus begitu. Nah, kemudian apakah pernah terdengar juga adanya pemotongan atau gaji dari anggota dewan atau menteri seperti yang dilakukan Perdana Menteri Jepang? Tidak pernah ada, bukan? Kemudian tunjangan-tunjangan begitu besar untuk mereka-mereka ini yang mengusulkan penarikan pajak lagi ini. Rakyat pasti setuju dengan apa yang digagas atau direncanakan oleh Pak Purbaya ini. Rakyat sudah begitu banyak tarikan-tarikan walaupun ada insentif toh
bansos atau BLT atau apapun namanya itu tidak semua orang juga mendapatkannya. Kemudian efisiensi BUMN, kemana sih uang BUMN dan juga terutama untuk tambang-tambang tuh yang ribut terus katanya nikel kapalnya ditangkap atau apa, atau kapan sih rakyat merasakan bahwa katanya memiliki tambang ini dan itu yang nomor terbesar di dunia, tetapi kan keadaannya selalu saja pemasukan itu yang terbesar dari pajak. Kalau seperti luar negeri yang tidak punya tambang, kemudian pajaknya tinggi bisa dimaklumi. Lah ini pajak terus, tetapi kekayaan negara yang lain tidak pernah disentuh. BUMN yang selalu merugi, negara yang selalu harus memberikan penambahan modal, kemana? Efisiensi ya juga malah memangkas anggaran yang harusnya untuk rakyat. Kapan sih gantian gitu loh, elit-elit itu juga, iya saya menyumbang, saya memotong gaji atau tunjangan saya gitu. Kan tidak. Seperti rusuh yang beberapa waktu yang lalu terjadi itu kan kemarahan rakyat melihat bahwa anggota dewan bersukacita ketika akan ada penambahan dan kenaikan kemarin itu dan mereka berjoget. Rakyat menjadi jengkel walaupun itu juga masih bisa dilihat lagi apakah benar kemarahan rakyat ataukah ada oknum-oknum yang bermain menunggangi di sela-sela itu. Kelihatannya kok tidak sepenuhnya itu rakyat karena sekarang juga masih diam-diam saja dengan pola elit yang masih sama saja.